Wanita berkuda ini disapa seorang pria yang tertarik dengan kuda yang ditungganginya. Namun wanita itu meremehkan pria penjaga kuda yang miskin ini dan berlalu pergi meninggalkannya. Sampai suatu ketika pria itu tengah mempersiapkan seekor kuda. Namun tiba-tiba kudanya mengamuk sehingga berlari membawa pria itu. Tapi pria itu dengan cekatan mampu menunggangi kuda itu yang membuat wanita bernama Janaki ini pun terkesima melihatnya dari kejauhan. Tapi konsekuensi yang harus diterima Govit sangatlah besar. Karena Tuan Bahadur ayah Janaki tidak suka jika ada orang rendahan menunggangi kuda kesayangannya. Melihat Govit yang dicambuk, Janaki berusaha menghentikan ayahnya. Namun Tuan Bahadur tidak ingin orang miskin bermimpi untuk menaiki kuda miliknya. Kisah ini berawal dari seorang nenek yang menceritakan kisah kepahlawanan seorang pejuang dengan kuda legendaris hitam legamnya. Bersama kuda kesayangannya, dia menaklukkan pasukan Inggris yang saat itu sedang menjajah bangsa mereka. Mendengar cerita itu dari kecil, pemuda bernama Govit pun meminta neneknya untuk berhenti bercerita. Karena kuda seperti yang diceritakan nenek itu cuma legenda. Setelah memberikan hukuman kepada Govit, Tuan Bahadur dan Janaki, anak gadisnya pun sampai di sebuah rumah gubernur jenderal Inggris yang bernama Lord Coming. Diperlihatkan juga anak dari Lord Coming yang bernama James Coming selayaknya anak orang kaya. James ini terlihat manja dan sombong guys, apalagi dia dan Janaki sudah dijodohkan. Tentu saja untuk memperkuat kekuasaan Bahadur di depan pejabat Inggris. Karena selain menjadi tuan tanah, Bahadur ini merupakan maklar budak yang akan dikirim kerja paksa di Afrika. Sedangkan di tempat lain, Kopit pun diobati oleh adiknya si Nina. Sekujur tubuh Kopit remuk redam karena dicambuk puluhan kali. Bats pun meminta si Kopit berhenti bermimpi memiliki kuda baru. Menaiki kuda saja, Kopit sudah babak belur, apalagi memiliki kuda sendiri. Di saat yang bersamaan diperlihatkan iringan-iringan pasukan Inggris dan polisi India yang mengawal para calon budak yang akan dikirim ke Afrika. Nah, di sini ada pemuda bernama Dokoit yang disuruh kabur oleh ayahnya. Awalnya si Dokoit ini menolak untuk kabur seorang diri. Tapi kalau Dokoit tidak kabur sekarang, maka semua keturunan keluarga mereka akan mati di negeri orang. Gak punya pilihan lain, Dokoit pun berlari sekuat tenaga. Tapi di saat dia terjatuh di ngarai, Dokoit pun langsung dibekap oleh pasukan pemberontak. Rupanya pasukan pemberontak yang dipimpin oleh orang yang bernama Takur berniat menyerang pasukan Inggris yang membawa budak-budak itu guys. Penasaran dengan ceritanya? Saksikan next part.